Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 13 Oktober 2020, bersama saya, Pastor Marcel Lorotandung. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki semua orang saling menghargai dan bahkan hidup menghayati perintah-Mu di dalam mengasihi dan bersikap adil. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing, menguatkan kami agar kami hidup seturut perintah. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop Injil hari ini tampak sekali ada kesalahpahaman orang-orang Farisi terhadap Yesus. Khususnya tuan rumah yang mengundang Yesus untuk makan bersama mencap Yesus sebagai orang kafir karena tidak hidup menurut aturan hukum Taurat, di mana Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Yesus rupanya mengetahui pikiran hati orang Farisi ini, sehingga dengan terus terang pada ayat 39 perikop ini Yesus mengatakan, "Kamu orang-orang Farisi membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Mereka tampaknya lebih mementingkan hal-hal lahiriah, hukum-hukum Taurat yang nyata, yang lahiriah semata, tetapi tidak menghayati apa yang mereka imani, apa yang mereka ajarkan. Maka orang-orang Farisi ini selalu mencap orang-orang lain dan mempersalahkan orang lain kalau tidak hidup seturut hukum Taurat, bahkan mencap orang lain sebagai kafir. Mudah sekali mereka mempersalahkan orang lain, mencap orang lain sebagai yang tidak beragama, tidak bertuhan, tidak beriman, orang kafir. Maka karena itu Yesus sangat keras mengecam orang-orang Farisi ini. Di dalam ayat selanjutnya dari perikop ini, khususnya ayat 42, 43, dan 44, Yesus mengecam 3 hal terhadap sikap orang Yahudi. Pertama, pada ayat 42, Yesus mengecam cara mereka menghayati hukum Taurat. Mereka memang membayar persepuluhan dari hasil kerja mereka, tetapi mereka tidak punya rasa cinta kasih, tidak punya keadilan, bahkan sangat sering membodohi dan juga memakan orang-orang kecil.
Itu tampak dikatakan dalam ayat 42, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Mereka membayar persepuluhan dari hasil kerja mereka, tetapi rupanya mereka banyak kali melanggar aturan keadilan dan cinta kasih. Banyak kali membodohi orang lain, bahkan juga memakan orang-orang kecil dengan cara mereka yang tidak pantas. Kedua, bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi ini pada ayat 43, di mana orang-orang Farisi sebagai kalangan terkemuka di tengah-tengah orang Yahudi selalu mencari penghormatan, mencari pujian dengan berdoa panjang-panjang, bahkan juga dengan mencari perhatian. Sana Yesus mengatakan, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka beribadah, berdoa hanya untuk dipuji, hanya untuk disanjung-sanjung, bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi mencari pemenuhan diri, mencari ketenaran diri. Dan mereka juga rupanya seringkali datang ke pasar-pasar dan mulai berkhotbah, mengajar di sana, bukan supaya untuk memuliakan Tuhan, tetapi supaya mereka disanjung bahwa mereka hebat dalam berkhotbah, dalam pengajaran. Itulah yang membuat Yesus geram dan mengecam mereka sekeras-kerasnya, celakalah. Dan yang ketiga, pada ayat ke-44, di sana Yesus juga mengecam sikap hidup mereka. Mereka pandai mengajar, mereka pandai membuat aturan, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan keteladanan dalam apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka terapkan dalam peraturan-peraturan itu. Dikatakan, celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Jadi mereka bagaikan kubur yang tidak ada tanda, sehingga ketika orang lewat, orang bisa terperosok dan jatuh ke dalam lubang kuburan itu. Artinya mereka pandai mengajarkan sesuatu, pandai menerapkan aturan-aturan hukum, tetapi mereka sama sekali tidak memberikan teladan dan contoh. Jadi rupanya mereka menghantar orang kepada kebinasaan, bukan menghantar orang kepada keselamatan. Itulah yang membuat mereka dikecam dengan keras oleh Yesus. Nah, saudara-saudari, apa yang Yesus kehendaki buat orang-orang Farisi dan buat kita semuanya? Pada ayat yang ke-41, Yesus mengatakan, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Jadi apapun hasil yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, kita mesti punya sikap solidar terhadap orang kecil, orang-orang lemah, bersedekah, bermurah hati, berbelas kasihan, cinta kasih kepada sesama, terlebih mereka yang kecil, mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan, perhatian kita. Itulah yang membuat orang bersih, karena punya cinta kasih, kemurahan hati. Semoga kita berani menghayati, melaksanakan apa yang Yesus kehendaki untuk kita, berbelas kasihan, keadilan, dan penuh kemurahan hati terhadap sesama, bukan pertama-tama hidup lahiriah yang kita pentingkan, melaksanakan, menepati hukum-hukum Taurat secara ketat dan mendetail, tetapi terlebih menghayati iman dalam kasih, keadilan, dan kemurahan hati. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas ajaran Putra-Mu Yesus yang menghantar kami menuju kepada keadilan, kemurahan, dan cinta kasih. Semoga kami sanggup menghayatinya berkat bantuan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian selalu diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah melalui channel Renungan Rohani Inspirasi Sabda Allah hari ini. Semoga saudara-saudariku
bersama dengan segenap keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.